Dalam konflik berkepanjangan di Suriah, ada satu nama yang terus menjadi sorotan, Abu Muhammad al-Julani. Pemimpin sebuah kelompok yang dikenal sebagai Hayat Tahrir al-Syam, ia adalah tokoh kontroversial yang saat ini dibicarakan oleh banyak orang. Siapakah sebenarnya Abu Muhammad al-Julani dan bagaimana pergerakan kelompok yang dipimpinnya memengaruhi dinamika perang Suriah? Abu Muhammad al-Julani lahir dengan nama asli Ahmad Hussein al-Shara pada tahun 1981 di Arab Saudi. Ayahnya bekerja di sana sebagai insinyur hingga tahun 1989 menurut media Inggris BBC. Pada tahun yang sama, keluarganya pindah ke Maseh, sebuah distrik kaya di Damaskus. Meski masa kecilnya tidak banyak diketahui, perjalanan jihadnya dimulai setelah invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Ia bergabung dengan Al-Qaeda di Irak yang saat itu dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi. Selama menjadi bagian dari Al-Qaeda di Irak, al-Julani belajar banyak tentang strategi militer dan perang gerilya. Ia bahkan sempat ditahan di kamp Buka, tempat yang sering disebut negara barat sebagai universitas terorisme, karena di sana banyak tokoh jihad berinteraksi dan berbagi ide. Pada tahun 2011, al-Julani kembali ke Suriah di tengah gelombang revolusi yang berujung pada Perang Saudara. Ia mendirikan Jabhat al-Nusra, sebuah cabang resmi Al-Qaeda di Suriah yang dengan cepat menjadi salah satu kelompok oposisi paling efektif melawan rezim Bashar al-Assad. Jabhat al-Nusra mendapatkan dukungan besar dari rakyat Suriah karena fokusnya melawan rezim Assad. Namun di sisi lain, kelompok ini dilabeli sebagai organisasi teroris oleh negara barat, termasuk Amerika Serikat. Pada tahun 2016, al-Julani mengambil langkah besar. Ia mengumumkan pemutusan hubungan dengan Al-Qaeda dan mengganti nama Jabhat al-Nusra menjadi Jabhat Fatah al-Syam. Langkah ini meskipun dipuji oleh beberapa pihak dianggap sebagai pengkhianatan oleh Al-Qaeda. Langkah ini sebenarnya lebih strategis. Al-Julani ingin mengubah citra kelompoknya agar lebih diterima oleh masyarakat lokal dan mengurangi tekanan internasional yang menargetkan Al-Qaeda. Pada tahun 2017, al-Julani menggabungkan beberapa kelompok militan menjadi Hayat Tahrir al-Syam. Kelompok ini menjadi kekuatan dominan di Provinsi Idlib, salah satu wilayah terakhir yang dikuasai oposisi di Suriah. Ketika HTS dibentuk, kelompok ini berupaya untuk menjadi aktor dominan di wilayah oposisi Suriah. HTS menggabungkan unsur-unsur ideologi jihad global dengan ambisi politik lokal, berusaha memposisikan diri sebagai pelindung rakyat Suriah di wilayah yang mereka kuasai. Kepemimpinan al-Julani di Hayat Tahrir al-Syam menonjol karena kemampuannya untuk menavigasi tantangan internal dan eksternal, termasuk persaingan dengan kelompok militan lain, tekanan dari Turki, dan serangan udara oleh Rusia dan pasukan pemerintah Suriah. Secara militer, HTS memiliki sayap bersenjata yang kuat dan struktur administrasi untuk mengelola wilayah yang dikuasainya. Kelompok ini membentuk lembaga-lembaga seperti Pemerintah Penyelamatan Suriah untuk menyediakan layanan publik yang bertujuan memperkuat legitimasi mereka di mata warga sipil. Wilayah utama yang dikuasai HTS adalah Idlib, provinsi strategis yang menjadi benteng terakhir oposisi di Suriah. Idlib menjadi pusat perlawanan anti-rezim, tempat berkumpulnya kelompok-kelompok oposisi setelah kalah di daerah lain. Meskipun HTS menguasai sebagian besar wilayah ini, mereka sering bersaing dengan kelompok oposisi lain seperti Jabhah al-Wataniyah lil Tahrir yang didukung oleh Turki. Sebelumnya nama Abu Muhammad al-Julani tidak banyak dikenal oleh dunia internasional, namun namanya mulai banyak ramai dibicarakan saat ia berhasil menumbangkan kekuasaan Bashar al-Assad di Damaskus. Hanya dalam beberapa hari, kelompok milisi pimpinannya, Hayat Tahrir al-Syam bersama kelompok oposisi lain, menggalang penaklukan kota-kota besar di Suriah, Aleppo, Homs, dan akhirnya ibu kota Damaskus. Al-Julani bersujud ketika tiba di gerbang kota Damaskus dan mengumumkan berakhirnya kekuasaan dinasti Assad dalam sebuah pidato di Masjid Umayyah di pusat kota. Jatuhnya Damaskus meniupkan harapan berakhirnya perang saudara di Suriah yang berkecamuk selama 13 tahun setelah meletusnya musim semi Arab pada tahun 2011. Di tengah konflik yang belum usai, masa depan Abu Muhammad al-Julani dan Hayat Tahrir al-Syam tetap menjadi pertanyaan besar. Apakah ia akan berhasil melegitimasi kelompoknya sebagai bagian dari solusi politik Suriah? Hanya waktu yang bisa menjawab.